warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan malam hari ini kita akan mendengarkan 4 materi. Materi yang pertama terkait tentang literasi digital yang akan disampaikan oleh Pak Afwan. Yang kedua tentang profil pelajar Pancasila oleh Bu Lilis, dan belajar yang memerdekakan. Baik. Dan selanjutnya alur tujuan pembelajaran oleh Bu Nadia, dan terakhir ditutup oleh saya sendiri yang akan membahas tentang modul ajar. Baik. Materi yang pertama tentang literasi digital, kami persilahkan kepada Pak Afwan dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu sekalian, kita akan belajar tentang literasi digital. Di mana literasi digital ini maknanya ialah rajin membaca, terus dapat memahami dan memaknai segala konten yang bermacam-macam di dunia sosial ataupun media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mendapat berita yang ada di dalam media sosial tersebut, harus dapat benar-benar memahami isi kontennya. Jangan sampai konten tersebut dapat menyebabkan atau menyebarkan hoax ataupun kabar bohong. Karena kabar bohong itu kalau misalnya tidak dipahami dengan baik akan menyebarkan kabar bohong yang lainnya. Jadi literasi digital ini diartikan sebagai melek teknologi. Jadi harus paham dengan teknologi, jangan hanya memegang HP, membaca berita lalu men-share hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik. Seperti contoh ialah ada beberapa berita di WhatsApp grup, semisalnya adalah ada di Masjidil Haram itu kosong, orang melaksanakan ibadah haji kosong, sedangkan di bawahnya itu orang menonton bola full stadionnya. Itu kan kalau misalnya tidak dimaknai dengan secara baik, informasinya akan disalah pahami. Oh, kalau misalnya di Mekah itu dilarang, sedangkan orang nonton bola itu diperbolehkan. Nah, hal itu kalau misalnya tidak dicermati dengan baik, maka akan terjadi kesalahpahaman. Jadi literasi ini harus ditanamkan dengan sedini mungkin, sepaham mungkin, agar orang-orang bisa memahami segala hal yang ada di media sosial. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Ibu Nadia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pertanyaan atas apa yang telah disampaikan. Mungkin nanti untuk pertanyaan setelah penyampaian semua materi ya Bu ya. Ya, baik. betul. Mari kita lanjutkan untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bu Lilis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi belajar yang memerdekakan. Belajar yang memerdekakan terwujudnya adalah masyarakat yang demokratis. Pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang memerdekakan. Jadi yang disebut merdeka pada saat ini sangat-sangat tepat, karena di saat pandemi yang merajalela yang saat ini sedang mewabah, anak peserta didik bisa belajar di rumah dengan sebebas mungkin dalam batas-batas yang wajar ya, bukan berarti bebas seperti apa gitu ya. Jadi bebas berpikir, bebas berkreasi, bebas menyampaikan pendapat gitu ya. Jadi tujuan dari pendidikan memerdekakan ini adalah kemerdekaan berarti setiap orang bisa memilih menjadi apa saja dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh paling termasyhur dalam sejarah pendidikan Indonesia sehingga meninggalkan warisan sebuah konsep pendidikan yang memerdekakan. Ya, diantaranya yang pertama konsep ing ngarso tulodo, ing madya tukar mangun karya. Yang ketiga tuturi handayani. Di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Jadi pendidikan memerdekakan ini adalah belajar yang memerdekakan ini adalah betul-betul diberikan kebebasan, seperti misalnya anak tidak berani untuk tegur sapa dengan guru. Nah, sebenarnya untuk saat ini tidak tepat. Jadi kita yang memulai lebih komunikatif lagi dengan anak-anak supaya anak-anak itu lebih berani lagi untuk menyampaikan pendapatnya, untuk menerima pelajaran dengan baik dari kita sebagai pendidik. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan di sesi terakhir kita sama-sama bahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Lilis atas materi yang telah disampaikannya. Mari kita lanjutkan tentang alur sampaikan Najia. Dan tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya akan menyampaikan alur tujuan pembelajaran. Kelihatan nggak ininya apa? Slide-nya? Kelihatan. Kelihatan. Nah. Baik, sebagaimana diketahui dalam kurikulum Sekolah Penggerak, capaian pembelajaran ditetapkan oleh pemerintah dan disusun dalam fase-fase secara umum. Ada dua langkah besar dalam mengembangkan capaian pembelajaran atau penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran, yaitu penyusunan ATP dan pengembangan modul ajar. Lalu apa yang dimaksud dengan alur pembelajaran? Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Lalu, bagaimana menyusun ATP? ATP disusun untuk menjadi rangkaian tujuan pembelajaran sejak awal hingga akhir di setiap fase dari suatu capaian pembelajaran. Alur ini menjadi panduan guru dan siswa untuk mencapai capaian pembelajaran. Di sini ada tujuan pertama, tujuan kedua, tujuan ketiga. Ini yang merupakan
capaian pembelajaran. Adapun konsep alur yaitu memiliki kompetensi, konten, dan variasi. Kemudian prinsip penyusunan alur. Yang pertama, sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, pengoptimalan 3 aspek kompetensi, operasional dan aplikatif, dan 6, adaptif dan fleksibel. Kemudian ada 7 langkah dalam prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Pertama, melakukan analisis CP yang memuat materi dan kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kedua, identifikasi kompetensi-kompetensi di akhir fase. 3, melakukan analisis setiap elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila sesuai dengan mata pelajaran dan capaian pembelajaran pada fase tersebut. 4, berdasarkan identifikasi kompetensi-kompetensi inti di akhir fase, rumusan tujuan pembelajaran dengan mempertimbangkan kompetensi yang akan dicapai, pemahaman bermakna yang akan dipahami, dan variasi berpikir siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susunan tujuan pembelajaran secara linier sesuai dengan kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan 6, tentukan lingkup materi dan materi utama setiap tujuan pembelajaran. Dan ketujuh, berdasarkan perumusan tujuan pembelajaran, tentukan jumlah jam yang diperlukan. Demikianlah prinsip dan prosedur ATP. Mungkin dari saya cukup sekian, dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan setelah pembahasan ini dilakukan. Saya kembalikan kepada Bu Nadia. Baik, terima kasih Bu atas saya sendiri tentang sebenarnya modul ajar ini adalah urusan dari pembuatan pembelajaran seperti yang dikatakan oleh Bu Najia sebelumnya bahwa alur pembelajaran yang tidak langsung dulu itu buat alur kemudian dia memahami terlebih dahulu pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena capaian pembelajaran itu sendiri menjadi bekal guru dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran. Lalu setelah guru mampu membuat tujuan pembelajaran, dilanjutkanlah prosesnya menjadi modul ajar. Nah, apa yang dimaksud dengan modul ajar? Kalau misalnya ajar pada modul ajar itu bagaikan PP, yang mana menjadi acuan seorang guru sebelum ketika melakukan belajar mengajar. Karena pada hakikatnya ketika seorang ke ruangan kelas mengajar anak-anak membahas sebuah materi, pasti guru itu tidak lepas dari persiapan yang telah dilakukan oleh guru itu. Dalam modul ajar PK ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama komponen ketika guru ajar yang memahami modul ajar itu adalah guru yang membuat itu sendiri. Mungkin kita memperlihatkan modul ajar yang
tentang modul aja. Sudah mungkin ini hanya gambar ya. Kalau misalnya Bapak Ibu membuat modul ajar yang bentuknya dalam format Microsoft Word atau Excel atau apapun itu disesuaikan dengan senyamannya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya pakai aplikasi Canva. Ini untuk covernya, modul ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, untuk komponen yang pertama itu adalah informasi umum, ya. Informasi umumnya terdiri dari apa yang pertama itu ada identitas, nama guru pengampu, asal sekolah, jurusan yang diajar. Di sini kami cantumkan jurusan karena memang kami mengajar di sekolah kejuruan. Lalu jumlah peserta didiknya berapa, durasi, jam pelajarannya berapa. Lalu setelah menuliskan identitas dilanjutkan dengan kompetensi awal, yang mana kompetensi awal ini kami ambil dari capaian pembelajaran di fase tersebut. Karena memang kami mengajar di kelas 10 SMK, berarti fase yang kami ambil adalah fase E. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini atau SMKPK atau ya kurikulum yang akan diluncurkan ini, itu terdiri dari 6 fase. Fase A itu kelas 1, kelas 2 SD, fase B, kelas 3, kelas 4 SD, fase C, kelas 5, kelas 6 SD, fase D, kelas 7, kelas 9, sampai kelas 9, setingkat SMP. Fase E itu kelas 10 SMA, fase F kelas 11. Nah, setelah kita menuliskan kompetensi awal, kita lanjutkan dengan menuliskan dana prasarana, target peserta didik, dan kelengkapan belajar apa. Setelah selesai kami lanjut ke penulisan komponen inti yang terdiri dari beberapa item. Yang pertama kita buat sebelumnya, lalu pemahaman bermakna, poin-poin apa dipahami sebelum pembelajaran, lalu pertanyaan pemantik. Ya, kami tuliskan persiapan pembelajaran apa yang disiapkan guru dalam sebelum memulai pembelajaran sendiri. Setelah itu kami tuliskan kegiatan pembelajaran, pendahuluan ditentukan berapa menit durasinya, lalu kegiatan inti berapa menit, dan kegiatan penutup berapa menit. Setelah selesai membuat komponen inti, dilanjutkan dengan lampiran, yang mana lampiran itu terdiri dari lembar kerja siswa, bahan bacaan guru dan siswa, glosarium atau kosakata, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, mungkin ini contoh modul yang bisa saya tunjukkan, dan mungkin sampai sini pembahasan tentang modul ajar yang bisa saya sampaikan. Nah, dengan berakhirnya pembahasan modul ajar, berarti berakhir pula materi yang disampaikan. Untuk sekarang, saya buka sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Bu Lilis. Ya. Kalau glosarium itu kan tidak mesti ya. Jadi kalau misalnya ada yang perlu dijelaskan istilah atau apa baru diadakan, kalau enggak berarti tidak ada kan? Betul Iya, tidak?
Serium Ya, ya. Bu. Ya udah itu aja. Ya. Ya. Terus buat Pak Afwan, Bapak bisa berbagi dengan kami tentang apa namanya Google Form, Pak. Google Form. Bapak pakai nggak di sekolah? Halo, Pak? Ya, Google Form, Bu. Ya. Ada dipakai di sekolah. Oh iya. Kemudian Gmail, saya juga belum bisa caranya tuh bikin Gmail seperti apa. Ya, nanti kita belajar sama-sama, Bu, dengan Bu Nadia. Ya. Nanti belajar. Ya sudah. Oke. Sudah itu pertanyaannya. Ya. Silakan Bu Nadia. Baiklah. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan materinya. Coba semuanya kita pembacaan soal dibacakan oleh Pak Afwan. Padanya Baik. Ya, mari ibu-ibu kita tutup pertemuan di malam hari ini, simulasi kegiatan ini dengan doa setelah pertemuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Bu. semoga acara berjalan dengan lancar. Semoga Allah meridhai setiap langkah kita, setiap usaha kita. Amin. Saya acara juga mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Puan, mohon maaf. Pak, kalau saya hari ke-7 masih ada yang bolong, Pak.